pembinaan. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Doa dapat dicukupkan. Nah, pagi ini kita akan mengikuti pembinaan materi literasi statistik yang akan disampaikan oleh Ibu Mas Pupah selaku Ketua Tim Sosial di BPS Penajam Pasir Utara. Mungkin langsung saja kepada Ibu Mas Pupah waktu dan layar dipersilahkan. Baik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya izin share screen ya, Bapak dan Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat? Ya, Sudah, Bu. Ya. Yes. Baik. Pagi ini, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Eh, Pada pertemuan kali ini, saya diamanahkan untuk menyampaikan materi terkait literasi statistik. Semoga materi kali ini tidak membosankan ya Bapak Ibu ya, soalnya terkait statistik ya. Biasanya kalau tema-tema statistik itu biasanya itu apa cukup membosankan ya. Semoga materi yang kali ini tidak. Ya, kita pada kali ini akan berbicara terkait literasi statistik. Bisa next sih. Bentar. Oke. Eh, Kalau kita lihat media ya, akhir-akhir ini kata literasi itu kata yang booming saat ini ya. Eh, Bisa kita lihat di layar, ada banyak media atau bahkan para ahli ahli itu yang membahas tentang literasi. Sebenarnya literasi itu apa sih? Seperti itu kan. Nah, kalau kita jabarkan, bisa diartikan literasi itu sebagai suatu kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menafsirkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang ditemukan dalam berbagai bentuk media dan format. Eh, untuk saat ini, kata literasi itu sangat viral ya. Banyak di berbagai bidang, ada yang literasi keuangan, ada terkait literasi digital, termasuk di bidang statistik, ada juga yang dinamakan dengan literasi statistik, seperti itu. Nah, itu pengertian dari literasi. Sedangkan untuk pengertian statistik itu sendiri, yaitu data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, lalu dikelompokkan, sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Dengan melihat kedua pengertian dari kata di atas, dapat disimpulkan bahwasanya literasi statistik itu adalah kemampuan seorang untuk memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi berbasis data untuk membuat keputusan. Nah, yang di sini yang harus digarisbawahi adalah informasi berbasis data. Jadi informasinya itu harus by data. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih mengubah data menjadi informasi?
Sebelumnya, untuk agar data itu bisa digunakan menjadi informasi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, data itu harus objektif. Artinya, data itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi data itu bukan hasil dari manipulasi. Terus yang kedua, yang juga menjadi syarat baiknya suatu data, yaitu data harus representatif. Artinya data mewakili persoalan yang ada. Data harus bisa menjawab persoalan yang ada. Lalu yang selanjutnya, data itu harus bergalat atau errornya itu harus kecil. Suatu data yang baik bila mempunyai tingkat kesalahan yang kecil. Lalu syarat yang selanjutnya, data itu harus tepat waktu. Data yang digunakan itu harus terkini atau tidak kadaluarsa sehingga masih berguna untuk kebijakan yang diterapkan. Selanjutnya, syarat yang selanjutnya itu adalah relevan. Relevan itu maksudnya data yang dikumpulkan itu harus ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan. Lalu syarat selanjutnya itu ada reliable. Maksudnya itu data dapat diandalkan, yaitu data yang berkualitas, yang mana data tersebut dikumpulkan dan diolah serta disajikan mengikuti kaidah-kaidah statistik. Nah, berbicara terkait kaidah statistik, kita ada yang namanya proses bisnis statistik. Jadi, bila data itu ingin baik, bila data itu ingin memenuhi syarat-syarat baik data, maka seyogyanya data itu dikumpulkan dengan melalui proses bisnis statistik. Ada 4 proses bisnis statistik. Yang pertama itu perencanaan. Jadi harus ada perencanaan dulu nih dalam pengumpulan datanya. Perencanaan itu apa aja yang dilakukan di situ? Yang pertama bisa menentukan kebutuhan datanya yang mau dikumpulkan ini untuk apa sih nanti? Gunanya untuk apa? Itu dituangkan di perencanaan itu. Terus menentukan cara pengumpulan datanya. Metode untuk mengumpulkan datanya seperti apa? Apakah wawancara langsung ataukah melalui pengisian eh, secara online seperti itu. Lalu yang kedua dalam proses bisnis itu adalah pengumpulan datanya. Pengumpulan datanya ini em, terkait pengolahannya, bagaimana nantinya, terus pengumpulannya di lapangan seperti apa, apakah wawancara langsung seperti tadi. Lalu yang langkah yang ketiga dalam proses bisnis statistik itu adalah pemeriksaan data. Pemeriksaan data itu penting karena ketika data itu dikumpulkan eh, tidak menutup kemungkinan ada terjadi kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh mungkin kesalahan manusia petugas yang mengumpulkannya ya. Maka harus ada tahap pemeriksaan data untuk menghasilkan data yang errornya sedikit atau kecil, bahkan tidak ada seperti itu, tidak ada kesalahannya. Nah, setelah data dilakukan pengumpulan terus pemeriksaan, yang langkah selanjutnya adalah penyebarluasan data. Ketika data sudah dikumpulkan, jangan sampai data hanya disimpan saja. Alangkah baiknya data itu harus disebarluaskan. Nah, diseminasi bisa melalui berbagai channel ya, misal seperti web, disebarluaskan di web atau mobil aplikasi dan sebagainya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan statistik. Oke, bila data sudah dikumpulkan dengan melalui proses bisnis statistik tersebut, maka akan didapatkan data yang berkualitas. Data yang berkualitas itu data yang seperti apa? Yang pertama, data yang relevan. Yang relevan itu data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahan yang
akan diselesaikan. Terus data juga akan tepat waktu. Data yang digunakan itu tidak kadaluarsa sehingga masih berguna untuk kebijakan yang diterapkan. Lalu data itu juga mudah ditafsirkan, jadi tidak multitafsir seperti itu. Lalu data juga mudah diakses, dapat dengan mudah ya diakses dan dimengerti, dapat digunakan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Data juga konsisten, data berkualitas itu harus konsisten dalam hal format, unit ukuran dan definisi yang digunakan. Dan yang tak kalah pentingnya juga, data itu harus akurat. Data harus sesuai dengan fakta, memiliki sumber yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, setelah data dikumpulkan terus disebarluaskan, yang juga tidak kalah pentingnya adalah penyajian datanya. Ada beberapa metode dalam penyajian data ya. Yang pertama itu tabel. Data-data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel. Tabel itu ada tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, ada juga tabel distribusi frekuensi. Lalu data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram. Apakah diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, data juga dapat disajikan dalam bentuk grafik. Lalu data juga dapat disajikan dalam bentuk infografis. Nah, penyajian data infografis ini merupakan penyajian data yang sangat booming ya saat ini ya, akhir-akhir ini, karena kalau disajikan dalam infografis itu data penyajiannya jauh lebih menarik, seperti itu visualisasinya. Mungkin dalam kegiatan Desa Cantik ini juga nanti bakal teman-teman akan diajarkan ya terkait penyajian data dalam bentuk infografis. Nah, berbicara tentang data, pada tahun-tahun belakangan ini kita ketahui ya pemerintah ini sangat concern gitu terhadap pembangunan, tetapi pembangunan yang by data. Saat ini pemerintah menginginkan bahwasanya pembangunan itu harus dilandaskan dengan data seperti itu. Nah, ada pernyataan Bapak Presiden, Bapak Jokowi terkait data. Bapak Jokowi pernah mengatakan bahwa data adalah jenis kekayaan baru. Saat ini data adalah new oil. Bahkan data itu lebih berharga dari minyak. Data yang valid menjadi salah satu kunci pembangunan. Nah, itu pernyataan dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Nah, terkait data sebagai landasan pembangunan ya, seperti itu. Tetapi ada juga permasalahan-permasalahan terkait data. Misalnya nih, data itu tersebar di berbagai dinas instansi seperti itu. Lalu data yang ada itu konsep dan definisinya tidak sama. Nah, berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, tercetuslah suatu ide, suatu kegiatan yang dinamakan Satu Data Indonesia atau kita mengenalnya disingkat SDI. Gitu. Nah, SDI itu sendiri apa sih? SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah. SDI sendiri mempunyai beberapa prinsip ya. Di sini ada 4 prinsip SDI. Yang pertama itu standar data, yang kedua metadata, yang ketiga interoperabilitas, dan prinsip yang keempat yaitu kode referensi atau data induk. Pada kesempatan ini kita akan membahas prinsip yang pertama saja ya, yang terkait standar data. Nah, data itu harus memenuhi standar data. Kenapa? Agar memudahkan dalam pengumpulan, berbagai pakai, dan pengintegrasian data.
Komponen dari standar data itu terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Nah, di sini ada beberapa contoh ya terkait standar data itu sendiri. Yang pertama itu dana desa. Misalnya nih, kita berbicara tentang dana desa ya. Nah, definisinya itu harus sama gitu. Ketika desa A berbicara tentang dana desa, konsep dan definisinya itu harus sama. Kalau di sini definisi dana desa itu dana yang berasal dari APBN diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Terus terkait klasifikasinya juga harus sama, ukurannya juga harus sama, seperti itu. Terus eh, yang selanjutnya terkait konsep desa. Kita harus mempunyai definisi yang sama gitu. Desa itu apa sih? Seperti itu. Ketika kita berbicara tentang desa, definisinya harus sama. Setiap orang harus memegang definisi yang sama. Klasifikasinya harus juga distandarkan gitu ya, harus sama, ukurannya juga sama, satuannya seperti itu. Nah, terkait eh, pengumpulan data di BPS itu ada beberapa survei dan sensus yang kami lakukan. Salah satunya itu kami ada kegiatan data potensi desa ya yang kegiatannya dilakukan oleh BPS. Nah, pendataan PODES itu sendiri levelnya level desa ya untuk mengetahui ketersediaan infrastruktur dan potensi sosial dan ekonomi yang ada di setiap desa. Hasil pendataan PODES itu sendiri dipublikasikan untuk mengetahui gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa. Nah, di PODES itu sendiri, di pendataan potensi desa itu konsep dan definisi dari setiap data yang dikumpulkan itu seragam dan konsisten antar desa. Eh, ada beberapa data yang dikumpulkan dari kegiatan potensi desa itu, ada sebanyak 14 jenis data. Dari yang pertama itu terkait keterangan umum desa, lalu kependudukan dan ketenaga kerjaan, terus data-data terkait perumahan dan lingkungan hidup, bencana alam dan mitigasi bencana alam, sampai data terkait keterangan aparatur pemerintahan desa. Nah, untuk kegiatan Poldes ini sendiri sudah eh, mengikuti proses bisnis statistik ya, mulai dari perencanaan itu bagaimana konsep dan definisi itu dipublikasikan, diajarkan kepada petugas pengumpul datanya. Jadi dibuatkan buku pedoman seperti itu agar petugas itu memiliki konsep dan definisi yang sama terkait data-data yang akan dikumpulkan. Misalnya pengertian desa itu apa, pengertian misalnya pasar itu apa, pasar tanpa bangunan itu apa, seperti itu. Nah, di perencanaan itu juga eh, disusun kuesionernya, disusun metode pengumpulan datanya, seperti itu. Nah, di perencanaan itu juga dilakukan eh, pelatihan petugas yang tujuannya untuk menyamakan persepsi terkait konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data di potensi desa ini. Lalu lanjut ke proses bisnis statistik yang kedua yaitu pengumpulan data. Nah, dilakukan pengumpulan data, petugas mendatangi kantor desa, mewawancarai aparat desa, baik itu kepala desa atau perangkat desa yang lainnya. Lalu di tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan data. Pemeriksaan data ini dilakukan dengan cara misalnya melakukan pengawasan ke lapangan terkait eh, pengumpulan datanya, lalu juga dilakukan
validasi terkait kesalahan-kesalahan yang mungkin ada pada saat pengumpulan datanya. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah terkait penyebarluasan dan penyajian data hasil PODES. Di sini eh, kebetulan untuk ini PODES yang 2019 ini telah dipublikasikan dan disajikan. Nah, penyajian datanya di sini dipilih infografis ya, infografis seperti ini. Di sini ada Desa Gunung Makmur ya, data-data terkait potensi desa yang ada di Desa Gunung Makmur. Seperti ini penyajian datanya. Nah, pertanyaan kenapa sih literasi statistik itu penting bagi aparat desa? Yang pertama itu karena saat ini desa itu bukan lagi sebagai objek dalam pembangunan ya, tetapi subjek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Terus yang kedua, pembangunan desa itu menjadi prioritas pemerintah saat ini. Ini sesuai dengan nawacita ketiga ya. Lalu eh, keberhasilan pembangunan itu membutuhkan data yang berkualitas sehingga aparat desa dituntut untuk bisa eh, memiliki literasi statistik yang baik seperti itu sehingga data-data yang ada di desa diharapkan bisa dapat dipergunakan untuk pembangunan seperti itu. Nah, di sini ada kata-kata yang biasa didengar ya dari eh, bidang perdataan ya. Kata-kata itu seperti ini, data itu mahal, tapi membangun tanpa data jauh lebih mahal. Mungkin kalimat ini sederhana, tetapi mempunyai makna yang dalam menurut menurut saya. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi ya Bapak Ibu. Apakah mungkin ada yang memiliki pertanyaan? Bapak Ibu dari desa, apakah ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh narasumber pada pagi hari ini? Mungkin coba kami
Absen dulu ya, Bapak Ibu ya. Dari Desa Gunung Makmur, tadi konfirmasi ada kegiatan ya dari Gunung Makmur. Gunung Intan hadir, Desa Gunung Intan, Desa Gunung Intan, Desa Gunung Intan masih Mbak Mbak Bina ya. Oh ini dari Gunung Makmur. Ini Mas Samsul Bahri. Ya, Hadir Pak. Mas. Hadir, Pak. Oh iya ya. Ada kegiatan nggak di Gunung Makmur? Iya, Pak. Kebetulan kita ada kegiatan dari Polres di Oh iya ya. Iya ya Mas. Apa tadi ada yang mau ditanyakan Mas terkait materi tadi? Apakah mengikuti atau sempat terkendala tadi? Pak mengikuti tadi, Pak. Cuma tadi nggak nggak full ngikut dari awal. Oh iya ya. Ya Mas ya. Mohon maaf, Pak. Ya ya enggak apa-apa Mas. Nanti juga akan disampaikan terkait recordnya, record Zoom hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi berhalangan tidak bisa mengikuti dari awal hingga akhir, bisa melihat hasil rekaman eh, Zoom meeting hari ini di web web pelatihan ya, web pelatihan Desa Cantik ini. Nanti akan disampaikan di grup. Kemudian dari Desa Gunung Intan, Mbak Mbak Bina, Mbak Bina Rahbawati ya. Apakah bisa mengikuti atau ada kegiatan? Iya Pak, hadir Pak. Oh ya ya. Tadi Iya. bisa mengikuti Mbak atau ada Ini di sambil kendala? ada kegiatan Pak, jadi mohon maaf kita anu aja, mengikuti aja Pak. Oh ya ya ya. Siap siap aman. Ya kalau Pak Puji ada Mbak atau kegiatan? Untuk Pak Puji juga di lapangan itu Pak. Oh ya ya. Ya ya Mbak. Ya nggak apa-apa Mbak. Nanti kalau ada yang ketinggalan bisa ditanyakan kembali Mbak ya. Iya Pak, siap Pak. Selanjutnya dari Sumber Sari tadi konfirmasi eh, berhalangan karena sedang ke Pemkab ya. Ada kegiatan di Pemkab. Kemudian dari Desa Sri Raharja, apakah hadir? Hadir Pak, hadir. Sri Raharja. Oh ya, Sri Raharja, apakah ada pertanyaan terkait tadi atau ada kendala dalam mengikuti Zoom tadi? Kalau pertanyaan tidak ada Pak, cuma kendalanya ini yang bersangkutan ada keperluan dinas luar Pak. Oh ini perwakilannya nggak ada yang hadir Mas ya, berdua itu ya, Iya Pak, iya benar-benar, iya. Mbak Sri sama Mbak Eet ya, nggak bisa ya. Iya. Heeh. Oh iya ya, ini sampean di bagian apa Mas? Saya staf pelayanan Pak. Oh berkaitan dengan profil dan website kah? Bisa diulang Pak, suaranya putus-putus. Oh iya ya, sampean admin admin web atau profil kah Mas? Saya hanya mewakili aja Pak, mewakili Oh yang mewakili ada ya. dinas sendiri. Iya, 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 heeh. iya. Saya kira apa namanya membantu juga di profil sama website gitu. Hmm. Iya, ya. Makasih konfirmasinya, Mas, dari Sri Siap, Harja. siap. Ya.
Ya Pak. Selanjutnya dari Desa Rawamulia. Desa Rawamulia. Hadir, Pak. Oh ya, hadir ya. Mbak Mbak baik ini ya. Mbak Agus Setianingsih. Oh, bagus dan sih. Ada kendala kah tadi atau ada pertanyaan terkait yang disampaikan? Enggak, Pak. Udah nyimak aja dari tadi. Oh ya ya, ya Mbak. Makasih. Selanjutnya Sebakung Jaya, Desa Sebakung Jaya. Hadir Pak. Oh ya ya. Ya, apa namanya? Ada yang ditanyakan Mas atau ada kendala Oh, kegiatan? yang saya ingin tanyakan mungkin terkait tugas minggu lalu ya, yang terkait penentuan titik koordinat Oh ya ya, ya. itu sudah bisa ya atau belum ya? Oh ya. Ini kami sampaikan ya terkait pengumpulan data koordinat. Sampai hari ini masih belum selesai selesai kami uji coba, Mas. Belum selesai kami uji coba. Takutnya nanti kalau cepat-cepat dilaksanakan atau dikumpulkan, nanti takutnya apa ada kendala di lapangan seperti itu. Jadi kami pastikan dulu sampai apa namanya eh, perbaikannya selesai. Nanti kami diskusikan dengan teman-teman lain ya, yang dari provinsi atau dari eh, BPS pusat. Nanti gimana apa namanya cara pengumpulan yang lebih lebih efektif seperti itu. Takutnya koordinatnya menyimpang seperti itu. Kita udah capek-capek di lapangan seperti itu. Nah, untuk hasilnya kurang maksimal. Jadi libur ikuti jadwal Arab. Jadi mohon bersabar dulu Mas ya. Nanti kami Oh, sampaikan kembali. oh ya siap Pak. Ya ya ya. Sementara jangan dilaksanakan dulu Bapak Ibu ya. Apa terkait pengumpulan data koordinat. Nanti kami konfirmasi kembali apabila sudah final akan kami sampaikan kembali di grup. Seperti itu. Kemudian Desa Babulu Laut, apakah ada perwakilan yang hadir? Desa Babulu Laut ada Zoom-nya, ada judul Zoom-nya atas nama Babulu Laut, tapi apakah ada kendala? Masih belum bisa bergabung ya, Desa Babulu Laut. Selanjutnya dari Babulu Darat, apakah hadir? Desa Babulu Darat. Hadir, Pak. Oh ya Mbak, apa ada kendala Mbak atau pertanyaan terkait tadi materi yang disampaikan hari ini? Enggak ada, Pak. Lanjut, Pak. Oh iya iya, lanjut aja ya aman ya. Makan aja, Pak. Oh iya iya iya, oke oke. Selanjutnya Desa Labangka. Desa Labangka hadir hari ini. Desa Labangka atas nama Mas Heriadi ya, Mas Heriadi sama Mas Satriani hadir. Terus sepertinya ada kegiatan ya, kegiatan bersamaan. Desa Rintik, Desa Rintik. Apakah nggak ada ya? Nggak ada Zoom-nya Desa Rintik. Desa Gunung Mulia, apakah Hadir. bisa? Iya ya, Mas ada pertanyaan Mas terkait tadi atau ada yang mau disampaikan? Kendala atau apa? Ya, Ya sebenarnya tadi tidak full menyimak materinya karena ini sedang ada di perjalanan mengantar orang lagi sakit. oh ya ya ya, ya ya Mas ya, baik Mas. Eh, terima kasih konfirmasinya Mas. Nanti
barangkali apa namanya di lain kesempatan bisa full ikut ya atau nanti bisa lihat rekamannya ya, rekaman hasil eh, Zoom hari ini seperti itu. Selanjutnya dari Desa Labangka Barat, Desa Labangka Barat di atas nama Pak Irfan ini ya hadir ya. Desa Labangka Barat belum bisa bergabung ya, ada kegiatan mungkin. Baik Bapak Ibu, terkait sekarang eh, izin untuk apa namanya mengabsen ya atau menyampaikan evaluasi pengisian ya, pengisian yang sudah dilakukan oleh masing-masing desa eh, apa namanya hasil yang sudah diisi ya. Nah ini ada pertama kan mengumpulkan data-data Prodeskel, data Prodeskel selama 3 tahun terakhir, kemudian pengisian tabel ya, pengisian tabel sama yang terakhir identifikasi permasalahan di desa. Nah, apa namanya kembali lagi ya untuk yang Prodeskel mungkin ini yang masih terkendala ada 2 desa ya, dari Desa Gunung Makmur dan Desa Sri Raharja. Selain itu sudah lengkap ya Bapak Ibu ya, sudah datanya sudah terupload semua. Nah mungkin ada yang eh, bisa disampaikan kendalanya dari Desa Gunung Makmur. Tadi Mas Samsul ya, Mas Samsul ada yang bisa disampaikan kendalanya apa karena masih belum terupload ya datanya, data Prodeskelnya. Ya, ya lah Mas. Pak. Oh ya ya, ya Mas. Terkait kendalanya apa ya Mas untuk upload data Prodeskelnya? Mm. Kemarin tuh di mana Prodeskel. Iya di Kebetulan ada Mas Andika yang megang aplikasi profil Prodeskel. Ada kendalanya di mana? Kendalanya tuh apa pada saat ini Mas memasukkan data dari Prodeskel ke aplikasi ini. Nah mungkin kan saya nggak terlalu gitu karena kemarin Jumat kemarin kan saya nggak terlalu mengikuti Zoom-nya dengan baik soalnya kan lagi bikin surat tanah tuh. Oh iya ya. Cuman untuk ketersediaannya sudah ada ada aja Mas ya. Kalau iya Mas, nah itu ngambilnya di aplikasi atau bagaimana Mas ya? Kalau yang untuk itu tuh. Iya dari aplikasi di-download kan. Mm-mm. Rekapnya di-download. Terus Oh. apa namanya? Di-upload kembali di drive itu Mas yang kami sampaikan. Kan ada 2 ya. Kan Ya. kita sudah berhasil mengisi yang tabel. Nah, Mm-mm. di folder satunya itu kan ada folder Prodeskel ya. Ya. Nah, di-upload aja di situ Prodeskel 3 tahun terakhir seperti itu. Ya. Dalam bentuk Excel Mas ya? Ya, kalau kalau bisa yang bisa dikelola kan Excel kan kalau PDF kan nggak bisa diedit-edit atau di apa gitu kan. Benar-benar. Ya, nah itu kira-kira apa namanya nggak nggak ada kendala ya sebenarnya ya kalau Insya dari Allah. Gunung. Insya Oh Allah iya nggak iya ada. iya iya iya. Bukan upload. Itu dari tahun pertama berarti. Ya jadi nanti mohon tindak lanjutnya Mas ya nanti mungkin di pertemuan selanjutnya sudah bisa full gitu ya terisi ya Oke. Siap, untuk siap. Siap. Prodeskel ya ya.
Sama tabelnya, Mas. Pengisian tabelnya juga ada beberapa yang belum selesai ya. Walaupun sudah sebagian besar sih. Iya, Sebagian besar sudah. ya. Iya, nanti kita anukan lagi, Mas. Dilengkapin lagi. Oh iya, ya. Baik, baik. Terima kasih, Mas, atas konfirmasinya. Baik, sama-sama, Mas. Selanjutnya, untuk Desa Gunung Intan. Desa Gunung Intan, pengisian tabelnya belum ya. Masih belum ya. Prodeskelnya sudah, tapi eh, apa namanya, pengisian tabelnya belum. Apakah ada kendala? Tadi ada Mbak Bina ya. Mbak Bina bisa bergabung? Masih belum ya, masih ada kendala. Selanjutnya dari Sumber Sari tadi konfirmasi tidak dapat hadir. Selanjutnya dari Sri Raharja, Desa Sri Raharja. Hadir, Pak. Oh iya ya, ya Mas, apa bisa disampaikan kendalanya terkait penugasannya yang minggu kemarin, data Prodeskel Oh, iya, dan pengisian tabel. iya, Pak. Ini tadi sudah konfirmasi sama saya yang bersangkutan karena masih ada sedikit kesibukan, Pak, di bidang administrasi desa kita. Tapi insya Allah nanti Oh bakal dikerjain. Nah, iya ya, ya Mas, apa namanya? Kalau kalau ada kendala bisa disampaikan aja kalau misal datanya. Tapi harusnya kan ini Prodeskel 2021 sampai 2023 ya, harusnya kan sudah final ya datanya ya, sudah di ya. input di aplikasi. Kalau kalau untuk pertanyaannya, saya rasa nggak ada sih, Pak. Cuma ini lagi terkendala di waktu aja untuk mengerjakan. Oh iya ya. Nah, Ya. ya mungkin itu aja. Cukup itu aja. Oh iya ya Mas ya. Ya nanti mohon bisa diingatkan kembali Mas ya ke Oke, siap, Pak. Siap. teman-temannya ya, barangkali Oke, apa siap, siap. namanya di pertemuan ke depan bisa bisa terpenuhi gitu. Oh iya, Pak. Siap, siap. Ya ya baik, terima kasih Mas. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya selanjutnya dari Desa Rawamulia tadi Mbak Agus Setianingsih ya. Iya, Pak. Oh ya ya, ya Mbak, ini untuk yang tabel belum Mbak ya, belum terisi Mbak ya. Belum, Pak. Kemarin masih download, masih kita isi. Cuma ini bagian prodeskelnya lagi izin, Pak. Ada acara. Oh iya ya ya Mbak. Ini apa namanya, untuk ketersediaan datanya belum 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 dikonfirmasi Mbak ya. Iya, ya belum, Pak. Oh ya, kalau kalau memungkinkan untuk minggu depan eh, dimohon untuk sudah terisi Mbak ya, untuk yang pengisian tabelnya itu Mbak ya. Iya, Pak. Apa atau apa namanya, dari temannya admin Prodeskelnya itu eh, ada kendala itu kas waktunya kan Mbak tadi itu, seperti yang Iya, dari iya, iya, Mas. ya 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 Heeh. ya, kalau kalau sih, kalau ada waktu yang mungkin bisa digunakan gitu kan, waktu-waktu senggang gitu ya, pas di Iya. kantor. Bagian pelayanan kah atau di pemerintahan ya? Kalau Prodeskel dia di pemerintahan. Oh iya, iya ya. Mungkin di apa namanya, sela-sela Mbak ya, bisa di apa Siapa? namanya, dibantu gitu untuk yang pengisian tabel. Selanjutnya dari Desa Sebakung Jaya,
Hadir Pak. Oh ya, sudah lengkap Mas ya, Prodeskel sama tabelnya ya. Iya Pak. Cuman ini yang identifikasi desa masih belum Mas. Untuk Oh ya yang itu Pak. Kami belum sempat mengisi aja. Oh ya ya. Insya Allah Ya, ya. setelah Zoom berakhir nanti segera kami isi. Oh ya ya, siap siap. Terima kasih Mas Ya konfirmasinya. sama-sama Pak. Ya ya. Selanjutnya Desa Bablu Laut, ada yang hadir? Desa Bablu Laut, apakah ada yang bisa terkoneksi ya? Masih belum ya? Masih belum. Selanjutnya Bablu Darat, Desa Bablu Darat. Ya, Pak. Oh ya, ya Mbak sudah selesai Mbak ya? Keluar dari Bablu Darat ya? Ya, alhamdulillah, Pak. Oh ya ya, ya Mbak. Terima kasih Mbak sudah apa namanya sesuai dan sudah diupload. Mungkin ada beberapa yang butuh pengecekan ulang Mbak ya, yang kosong kosong itu bisa di strip ya kalau nggak ada ya, kalau nggak ada datanya. Oh iya, skripnya, Pak. Iya ya. Selebihnya sudah lengkap Mbak dari Bablu Darat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya dari Desa Labangka. Desa Labangka ada yang bisa bergabung? Masih belum ya? Desa Labangka belum. Desa Rintik. Desa Rintik belum terlihat ya. Desa Rintik nggak ada. Desa Gunung Mulia. Desa Gunung Mulia hadir. Terkendala ya. Mungkin masih ada kegiatan. Selanjutnya Desa Labangka Barat. Desa Labangka Barat. Pak Irfan bisa bergabung. Ya, baik. Mungkin masih ada kegiatan ya yang bersamaan. Jadi Bapak Ibu apa untuk kegiatan kita selanjutnya nanti insya Allah nanti minggu depan ada pertemuan kembali via Zoom dengan apa materi yang masih akan eh, disusun ya, materinya masih disusun untuk minggu depan. Apa namanya? Dimohon untuk Bapak Ibu dari kantor desa. Nah, itu eh, pada saat pertemuan yang Jumat depan itu untuk melengkapi bagi yang masih belum dari tugas kegiatan yang sebelum-sebelumnya ya, baik itu pengumpulan data Prodeskel, pengisian tabel maupun identifikasi permasalahan di desa. Karena semuanya itu akan berkesinambungan ya, akan berkesinambungan untuk materi-materi yang ke depannya seperti itu. Untuk nanti akan kami share kembali di grup ya eh, untuk evaluasinya. Baik, mungkin kami kembalikan kembali ke Ibu pembawa acara untuk kemudian apa namanya Zoom materinya sudah selesai eh, dan nanti akan kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang, Bapak Ibu. Semoga nanti mungkin
ada yang mau menyampaikan saran ya, saran apa namanya baiknya ya, baiknya pertemuannya itu diagendakan di hari apa seperti itu. Nah, sehingga nanti apa namanya bisa hari yang enggak banyak kegiatan, tapi paling nggak ada ya. Kalau di desa itu padat apa namanya selalu ada kegiatan ya, baik yang terjadwal maupun tidak terjadwal seperti itu. Nanti bisa saja disampaikan di grup Bapak Ibu kalau misal ada saran gitu ya, atau evaluasi pelaksanaan kegiatan eh, yang bisa menjadi masukan bagi kami penyelenggara untuk pelaksanaan Zoom maupun tatap muka gitu ya. Kalau misal ada yang mengusulkan eh, tatap muka, bisa diusulkan disampaikan ke kami sebagai penyelenggara seperti itu. Baik, waktu dan layar kami kembalikan kembali ke Ibu pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sanjaya yang telah menyampaikan evaluasi kegiatan. Kemudian terima kasih juga untuk para peserta pembinaan pada pagi hari ini. Saya ingatkan kembali untuk mengisi absensi kehadiran dan acara selanjutnya, pertemuan selanjutnya akan diinfokan mendatang. Mungkin barangkali Bapak Ibu ada saran hari apa, itu bisa disampaikan di grup ya, seperti yang dibilang Mas Anjaya tadi. Baik, langsung saja kita kita cukupkan acaranya untuk siang hari ini, pagi hari ini. Alangkah baiknya kita tutup acara pagi hari ini dengan doa, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa dapat dimulai. Doa dapat dicukupkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya end ya Bapak Ibu.